melalui firman-Mu yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Dalam segala keterbatasan kami berdoa, biarlah sungguh kuat kuasa Roh Kudus menolong kami, memberi kami hikmat, memberi kami pencerahan, sehingga kami dapat memahami akan firman Allah, dan biarlah sungguh setiap kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah ditemukan, kita membacanya bergantian. Dari depan mimbar akan membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak cacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jadi tema perenungan kita pada pagi hari ini dalam rangka kita mempersiapkan pemilihan majelis di gereja di tempat ini, temanya adalah karakter para penilik jemaat. Saudara, menjadi orang Kristen itu artinya kita menjadi pengikut Kristus. Dan pada saat kita mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut Kristus, pada saat yang sama sesungguhnya kita sedang membuat satu komitmen untuk mau hidup sebagaimana Yesus hidup. Dengan kata lain, menjadi orang Kristen kita harus siap menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup kita, hidup sebagaimana Kristus hidup. Dan yang menarik saudara, kalau saudara memperhatikan bahwa di dalam diri Yesus, salah satu jiwa Yesus itu adalah jiwa melayani. Makanya Alkitab mencatat, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itulah jiwa Yesus. Maka setiap orang yang mengambil keputusan menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, dia harus siap menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidupnya, dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Salah satunya adalah siap untuk melayani. Jadi siapapun yang menjadi Kristen, yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, dia juga harus siap meneladani Kristus, yaitu siap untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan bahwa sesungguhnya jabatan gerejawi itu adalah anugerah Allah bagi gerejanya, dan itu diberikan berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri atau kemurahan hatinya sendiri. Dan yang menarik adalah jabatan gerejawi itu sendiri merupakan pekerjaan yang indah. Makanya di sini dikatakan dalam teks yang kita baca tadi, di ayat 1 Alkitab mencatat, benarlah perkataan ini. Jadi ini patut dipercaya. Apanya yang benar? Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah, yang baik. Ternyata saudara, pekerjaan untuk menjadi seorang
pejabat atau penilik jemaat, itu adalah pekerjaan yang indah. Itu pekerjaan yang baik, saudara. Itu pekerjaan yang mulia. Bukan berarti bahwa apa yang saudara dan saya kerjakan sekarang itu tidak baik. Itu baik. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk dikerjakan sekarang itu pun baik. Tetapi melayani Tuhan, menjadi seorang penilik jemaat, itu adalah pekerjaan yang jauh lebih baik dari apapun pekerjaan di dalam dunia ini. Loh, kenapa? Karena kalau kita mencoba memperhatikan saudara, ternyata seorang penilik jemaat yang dipercaya Tuhan di tengah-tengah gerejanya, itu punya tanggung jawab yang begitu besar, saudara. Tanggung jawabnya apa? Yaitu menilik kehidupan dan pekerjaan gereja, menggembalakan, mempedulikan, dan memelihara jemaat Allah. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Makanya Alkitab mencatat bahwa orang yang menghendaki jabatan pemilik jemaat, itu sesungguhnya dia sedang menginginkan satu pekerjaan yang sungguh indah, amat baik di pemandangan Allah. Oleh karena itu saudara, mari kita berlomba-lomba untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Jadi menjadi seorang penilik jemaat itu pekerjaan yang indah, itu pekerjaan mulia, itu pekerjaan yang sangat baik. Karena seorang yang menjadi penilik jemaat, dia punya tanggung jawab untuk menilik kehidupan dan pekerjaan gereja, menggembalakan, jadi menggembalakan jemaat Allah, mempedulikan dan juga memelihara jemaat Allah. Ini pekerjaan yang sungguh sangat mulia. Saudaraku, karena menjadi seorang penilik jemaat itu tanggung jawabnya berat, maka berat juga kualifikasi untuk menjadi seorang penilik jemaat. Makanya ini yang kita coba perhatikan bersama pada pagi hari ini, supaya ketika nanti kita sudah memulai pemilihan, saudara bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh kitab suci tentang seorang penilik jemaat. Coba kita akan melihat bersama-sama, khususnya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7, setidaknya ada 14 karakteristik saudara seorang penilik jemaat. Yang pertama di situ dikatakan, ayat yang kedua, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Ini yang pertama saudara. Jadi seorang penilik jemaat itu harus seorang yang tidak bercacat. Artinya apa saudaraku? Bahwa seorang penilik jemaat, seorang pemimpin di dalam hidupnya tidak ada satupun dari hidupnya yang dapat dijadikan alasan untuk menuduh dia atau untuk mencela kehidupannya. Jadi dia memiliki kehidupan yang tak bercacat, yang tidak bercela. Sehingga apa? Penilik jemaat ini di dalam kehidupannya tidak ada satupun yang bisa dipakai sebagai alasan untuk menuduh di kehidupannya ataupun untuk mencela kehidupannya. Ini memang syarat yang begitu berat saudara. Saudara, yang menarik adalah bahwa di sepanjang Alkitab kita, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ketika Tuhan memilih seseorang untuk pekerjaan Tuhan, ini standar yang harus ada saudara, atau ini syarat yang harus ada. Makanya ketika Tuhan memilih, misalnya dalam perjanjian lama memilih seorang nabi untuk diutus di tengah-tengah umatnya, pertama-tama mereka harus dikuduskan dulu. Dan dia memilih orang-orang yang memang hidupnya berkenan kepadanya, hidup tidak bercela dan tidak bercacat. Karena itu memang yang dikehendaki oleh Allah. Dan ternyata itu bukan hanya di perjanjian lama saja saudara. Tuhan memilih orang-orang yang berkenan di hatinya, yang hidupnya tidak bercela. Di zaman gereja perdana pun, gereja mula-mula, bahkan sampai saat ini, Tuhan itu senantiasa mengkehendaki bahwa seorang penilik jemaat, seorang pelayan yang melayani di rumah Tuhan, itu seorang yang memang membuktikan bahwa dia hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi artinya tidak ada satupun dalam hidupnya yang bisa dipakai untuk menuduh dia atau untuk mencela kehidupannya. Itulah yang dimaksud hidup yang tidak bercacat. Maka ini kita harus pastikan, Ustaz. Jadi siapapun yang kita pilih menjadi penilik jemaat ataupun penatua jemaat di gereja Tuhan, lihat kehidupannya. Jangan sampai dia memiliki cacat celah di dalam hidupnya. Lah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, di situ dikatakan suami dari satu istri. Ini syarat yang kedua. Suami dari satu istri. Saudara, ini penting kita perhatikan konteksnya pada waktu itu. Jadi karena ketika Rasul Paulus menyampaikan bagian ini, tentu Rasul Paulus memperhatikan konteks kehidupan pada waktu itu. Dan ternyata saudara, pada waktu itu keadaan dunia jadi hidup dalam kekacauan moral, saudara. Orang-orang dunia hidup dalam kekacauan moral.
Dan salah satunya adalah ada banyak orang yang hidup berpoligami. Dan ternyata bukan hanya orang-orang di luar dari orang Yahudi. Ternyata ada juga beberapa orang Yahudi yang berpoligami. Jadi punya banyak istri. Itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan bagian ini. Supaya seorang penilik jemaat itu adalah suami dari satu istri. Bukan orang yang berpoligami. Karena itu sangat ditentang oleh Tuhan. Jadi suami dari satu istri. Itu artinya apa? Bahwa seorang pemimpin jemaat adalah seorang yang sungguh-sungguh setia di dalam kehidupan pernikahannya dan mempertahankan kehidupan pernikahannya itu dengan penuh kekudusan di hadapan Tuhan. Itu yang layak untuk menjadi seorang penilik jemaat. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang membuktikan kesetiaan dalam kehidupan pernikahannya. Ia mempertahankan kehidupan pernikahannya dalam kekudusan di hadapan Allah. Jadi makanya disebut tadi di sini suami dari satu istri. Jadi bukan banyak istri, bukan berpoligami. Karena memang konteksnya pada waktu itu yang harus diperhatikan. Jadi keadaan kehidupan umat manusia hidup dalam kekacauan moral, banyak yang berpoligami. Surat ini disampaikan supaya pemilik jemaat jangan sampai suami yang punya banyak istri, jangan sampai. Nah, ini yang menjadi syarat yang kedua. Dan yang ketiga di situ dikatakan dapat menahan diri. Jadi dapat menahan diri artinya dapat mengendalikan diri atau menguasai diri, Ustaz. Dan kalau kita perhatikan, saudara, memang betul ini poin yang sangat penting. Jadi menjadi pribadi yang bisa menahan diri itu sangat penting, saudara, bagi seorang pemimpin atau penilik jemaat pada waktu itu. Karena apa, saudara? Saya katakan di awal tadi, menjadi penilik jemaat itu tanggung jawabnya berat, saudara. Apalagi mereka menggembalakan jemaat Allah, mempedulikan dan memelihara jemaat Allah yang juga karakternya berbeda-beda. Kalau seorang penilik, seorang pemimpin, seorang penatua tidak bisa mengendalikan diri, maka bisa terjadi kekacauan, saudara. Buktinya ada beberapa gereja hari-hari ini juga yang di dalam gerejanya pemimpinnya tidak bisa menguasai diri, sedikit masalah saja ada perbedaan lalu kemudian menjadi kacau. Nah, makanya di sini seorang penilik ya harus bisa menahan diri. Dia harus seorang yang bisa mengendalikan diri. Jadi perhatikan ini baik-baik, saudara. Jadi ketika saudara memilih pemimpin saudara di gereja di tempat ini sebagai penatua jemaat, ingat ini baik-baik. Perhatikan, Tuhan mau pribadi yang dipilih adalah pribadi yang bisa mengendalikan diri. Jadi lihat orangnya, orang ini bisa mengendalikan diri, menahan diri atau tidak. Karena apa? Kalau saudara memilih orang yang tidak bisa mengendalikan diri, kekacauan yang ada, saudara. Apalagi menghadapi umat yang beratus-ratus yang karakternya berbeda-beda pula. Belum lagi tantangan-tantangan lain dari luar gereja yang dihadapi. Jadi ini penting sekali. Jadi seorang yang bisa menahan diri atau mengendalikan diri. Lalu kemudian di situ dikatakan poin yang keempat. Jadi ada 14, saudara. Jadi kita harus perhatikan 14 ini. Sekarang yang keempat di situ dikatakan bijaksana. Jadi seorang penilik jemaat harus seorang yang bijaksana. Apa artinya bijaksana, saudara? Saya mencoba memperhatikan sebenarnya dalam kata yang dipakai, kata sofron, saudara, kata bijaksana itu artinya memiliki pikiran yang sehat. Dia memiliki pikiran yang sehat, dia hati-hati di dalam kehidupannya, dan dia juga mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi, seorang penilik jemaat, seorang yang bijaksana, sofron, artinya seorang yang memiliki pikiran yang sehat. Jadi pikiran sehat, hati-hati dalam kehidupannya, dan dia juga apa? Bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam hidupnya. Bahkan yang menarik, saudara, saya tertarik dengan sebuah statement yang ditulis oleh Lao Tzu, dari seorang filsuf Cina yang lahir di tahun 604 sebelum Masehi. Dia mencatat dalam buku Tao Te Ching, saudara, dia mencatat bahwa orang yang arif, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kapan dia akan memulai sesuatu dan kapan dia akan berhenti. Kapan dia berdiam diri, kapan dia harus bicara. Itu orang yang bijaksana. Itu orang yang arif, itu orang yang bijaksana dalam hidupnya. Dia hati-hati, dia memiliki pikiran yang sehat. Dia tahu pada saat kapan dia harus mulai dan berhenti. Dia tahu pada saat kapan dia harus berdiam diri dan dia harus bicara. Kadang-kadang kita sekarang kita pikir orang yang bijaksana itu orang yang banyak bicara, saudara. Jadi kalau banyak omongnya, kita pikir bahwa ini orangnya bijaksana sekali, hebat. Ternyata tidak.
Lause berkata, orang yang bijaksana itu justru dia tahu pada saat kapan dia mulai, saat kapan dia berhenti, saat kapan dia berdiam diri, pada saat kapan dia berbicara. Kalau bicara-bicara terus ya cerewet namanya, saudara. Nah, ini yang bijaksana. Maka perhatikan, seorang penilik jemaat harus bijaksana, saudara. Jadi dia memiliki pikiran yang sehat, dia hati-hati, dia tahu saat kapan dia berbicara, pada saat kapan dia berdiam diri, pada saat kapan dia harus mulai, dan pada saat kapan dia harus berhenti. Dia juga bisa menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terjadi dalam kehidupan. Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Karena sekarang ini gereja bukan hanya membutuhkan orang yang pintar secara intelektual. Gereja bukan hanya membutuhkan orang yang pintar secara intelektual, tapi butuh juga orang yang memiliki sofron dalam hidupnya. Artinya, dia pintar secara intelektual, tapi dia juga pintar menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terjadi dalam hidup ini. Karena apa artinya, saudara? Kita memiliki pemimpin tapi hanya pintar secara intelektual, saudara. Ketika terjadi masalah, ya tidak terselesaikan juga. Karena apa? Lebih banyak argumennya, teori-teori yang sering dikeluarkan. Karena apa? Pinternya hanya secara intelektual tok. Tapi di sini seorang penilik jemaat harus orang yang pinter, mampu menyelesaikan masalah-masalah praktis yang terjadi. Ini yang keempat, saudara. Lalu yang kelima, ini ada 14, saudara. Jadi kita harus sabar mendengarkannya, saudara, supaya nanti saudara dan saya tidak salah pilih. Ini sekarang yang kelima. Di situ dikatakan seorang yang sopan. Jadi seorang penilik jemaat itu harus seorang yang sopan, saudara. Sopan artinya apa? Dia beraturan, dia jujur, dia bertata krama. Jadi seorang penilik jemaat itu harus hidupnya itu ada aturannya, beraturan, dan juga memiliki tata krama. Nah, saudara, saya ingat satu kisah, saudara. Dulu waktu saya masih di Surabaya, jadi ada seorang pendeta, saudara, yang menyaksikan, dia menceritakan tentang gerejanya. Dan di gerejanya itu ada seorang pemimpin yang termasuk dalam kemajelisan, itu tidak tahu tata krama, saudara, tidak sopan. Jadi pada saat pendetanya sedang bicara, saudara, jadi pada waktu itu habis kebaktian, biasanya mereka rapat itu habis ibadah minggu, langsung di ruang rapat langsung bicara. Pada saat itu pendetanya sedang menyampaikan pendapat, saudara. Majelis ini karena tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama, pada saat pendetanya lagi bicara, dia langsung memotong, lalu langsung marah-marah, lalu langsung memukul meja, saudara. Yang terjadi apa, saudara? Setelah itu ini, saudara, tenggorokannya ini bengkak, saudara. Itu masuk rumah sakit, berminggu-minggu dikunjungi pendetanya, tidak mau dikunjungi, tidak mau didoakan, saudara. Akhirnya sampai mati, saudara. Tapi bukan itu yang saya maksud supaya saudara mati. Tapi maksudnya ini memang orang yang tidak punya sopan santun. Jadi tidak punya tata krama. Termasuk dalam berbicara, orang itu kelihatan dia punya sopan santun atau tata krama atau tidak. Jadi dalam berbicara pun ada yang namanya etika berbicara, saudara. Jadi pada saat seseorang sedang berbicara, jangan potong, jangan apalagi sampai marah-marah dan memukul meja. Itu ada etika dalam berbicara. Jadi kalau orang kita tahu dalam berbicaranya dia punya etika dalam berbicara, jelas orang ini pasti tahu sopan santun, dia juga bertata krama. Nah, tapi kalau seperti tadi contoh di jemaat yang ada di Surabaya ini contoh orang yang tidak punya rasa sopan sama sekali, saudara. Jadi tidak punya tata krama. Di sini dikatakan seorang penilik jemaat dia harus orang yang sopan. Jadi tahu tata krama. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan seorang penilik jemaat. Lalu seterusnya dikatakan suka memberi tumpangan. Jadi seorang penilik jemaat suka memberi tumpangan. Tapi ini jelas, saudara, karena memang sesuai dengan konteks pada waktu itu. Pada waktu itu, di zaman gereja perdana, gereja mula-mula, itu ada banyak pengajar-pengajar atau pemberita-pemberita Injil yang keliling, saudara. Jadi ini konteksnya. Pada waktu itu ada banyak pengajar dan pemberita-pemberita Injil keliling. Jadi karena mereka berkeliling, ya pasti mereka butuh yang namanya tumpangan. Karena memang pada waktu itu ada penginapan, tapi ada konsep orang. Pada waktu itu tempat penginapan itu buruk, saudara. Karena memang pada waktu itu tempat penginapan kadang-kadang dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Makanya ketika orang memandang tempat penginapan, jadi bukan hanya hal yang baik orang bisa menginap di situ, tapi juga ada kesan buruk tentang tempat penginapan pada waktu itu. Makanya pengajar dan pemberita-pemberita Injil keliling ini lebih senang menginap di tempat orang Kristen daripada di penginapan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ada banyak sekali pengajar dan pemberita Injil keliling. Maka seorang penilik jemaat harus siap menerima mereka, siap memberikan tumpangan.
kepada mereka yang memberitakan Injil yang keliling ini tadi. Dan bukan hanya para pengajar dan pemberita Injil keliling, pada waktu itu juga ada banyak budak yang tidak punya tempat tinggal. Dan mereka butuh tempat tinggal. Maka seorang penilik jemaat dia harus seorang yang siap memberikan tumpangan, baik kepada pengajar dan pemberita Injil keliling maupun juga kepada para budak yang tidak punya tempat tinggal. Jadi ada kesediaan, ada kerelaan hati untuk memberikan tumpangan kepada mereka. Ini dia. Lalu seterusnya di situ dikatakan cakap mengajar orang. Nah, ini yang harus diperhatikan, saudara. Ini yang harus diperhatikan. Seorang penilik jemaat ataupun penatua jemaat itu harus seorang yang cakap mengajar. Jadi seorang penatua bukan hanya tahu memerintah, bukan hanya tahu menguasai, tapi seorang penilik jemaat, seorang penatua harus cakap mengajar. Di beberapa gereja, termasuk di gereja saya di Sumatera, penatua itu berkhotbah, saudara. Jadi penatua itu berkhotbah, mengajar, baik di umum, di mimbar, maupun di kebaktian kategorial. Dan di beberapa gereja di Jepara ini ada juga yang mempraktekkan itu. Jadi penatuanya, penilik jemaatnya itu dijadwal mengajar, berkhotbah. Nah, makanya ingat ini baik-baik. Jadi seorang penilik jemaat atau penatua itu ya ini tanggung jawabnya, dia harus cakap mengajar. Jadi bukan hanya bisa memerintah, bukan hanya bisa membuat program, bukan hanya bisa menguasai, tapi seorang yang juga cakap mengajar. Maka perhatikan ini baik-baik, karena apa? Nanti kalau sudah ada penatua di tempat ini, jemaat pun harus siap diajar oleh penatua. Kadang-kadang kita di tempat ini kurang mantap kalau penatua yang khotbah. Maka hari ini kita harus berubah, saudara. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kalau ke depan sudah terpilih majelis di sini, sudah ada penatua dijadwal berkhotbah baik di umum maupun di kategorial, saudara harus memandang mereka sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk mengajar saudara. Karena ini tanggung jawab mereka. Seorang penatua harus bisa mengajar. Jadi kalau mereka berkhotbah, jadi jangan saudara merasa kurang mantap, harus pendeta. Nah, jadi kita sekarang ini kadang-kadang pikirannya seperti itu, saudara. Kalau bukan pendeta kurang mantap, kalau penatua kurang mantap. Makanya akhirnya para penatua pun malas dijadwal, saudara. Padahal Pak Heru itu kalau berkhotbah mantap loh, saudara. Tapi karena jemaat punya konsep itu, maka setelah kita mendengar bagian ini, ingat baik-baik. Kalau nanti saudara sudah memilih pemimpin saudara, mereka menjadi penatua, mereka dijadwal, saudara harus tetap menghargai pengajarannya. Karena saudara yang memilih, dan ini tanggung jawab mereka, karena mereka harus mengajar saudara. Mereka bersama-sama dengan pendeta, bersama dengan gembala jemaat, menggembalakan jemaat Allah, juga mengajarnya. Itu tanggung jawab seorang penatua dan penilik jemaat. Ini dia. Lalu seterusnya dikatakan ayat yang ketiga, bukan peminum. Nah, ini poin yang ke-8, saudara. Jadi bukan peminum. Jadi artinya apa, saudara? Bukan peminum. Nah, sebenarnya saya tertarik, saudara, dengan apa yang diterjemahkan dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani. Diterjemahkan bukan peminum itu artinya bukan seorang pemabuk dan bukan orang yang suka anggur atau pecandu anggur. Jadi bukan seorang peminum artinya bukan seorang pemabuk dan bukan seorang pecandu anggur. Jadi memang begini, saudara. Jadi kita tidak boleh terlalu ekstrim bahwa orang tidak boleh sama sekali minum anggur. Ya, kalau perjamuan kita minum anggur. Kalau perjamuan kita minum anggur, apalagi anggur yang kita pakai 14%, saudara. 14%. Kalau pimpin perjamuan itu, saudara, misalnya perjamuan kepada lansia, kalau saya pimpin 3 orang tiga kali harus minum ini merah, saudara. Memang anggur yang kita pakai di sini tinggi sekali kadar alkoholnya. Jadi 14% ya kalau nggak salah saya baca kemarin, anggur orang tua itu. Jadi kalau pimpin perjamuan kepada lansia itu pimpin 3 kali ini sudah merah, saudara. Jadi pulang itu wah, saya keringatan, saya. Ini kupingnya merah dua-dua. Nah, jadi artinya begini, yang dimaksud di sini bukan berarti tidak boleh minum anggur sama sekali, karena memang ada daerah-daerah tertentu, saudara, karena keadaan, karena cuaca, mereka memang mesti minum itu sedikit-sedikit. Termasuk di daerah-daerah sana, di Korea pun kadang-kadang karena dinginnya, makanya sering-sering kita lihat di film-film Korea itu, mereka pasti minum itu, dingin sedikit, mereka minum itu. Jadi bukan di sini bukan berarti tidak boleh minum sama sekali, saudara. Tapi yang dilarang di sini adalah apa? Pemabuk. Jadi minum anggur sampai mabuk, sehingga dia tidak tahu apa yang dia perbuat karena dia dikuasai oleh mabuknya. Itu yang dilarang. Dan di sini dikatakan pecandu anggur. Jadi kalau dia candu anggur, mabuk-mabukan, itu yang sangat ditentang oleh Tuhan. Nah, seorang penilik jemaat jangan orang ini.
Jangan seorang yang suka mabuk-mabukan, jangan seorang pecandu anggur. Jangan pilih itu. Karena apa saudara? Coba bayangkan, kalau pemimpin saudara, dia memimpin saudara ketika dia sedang mabuk. Atau misalnya seorang pemimpin, dia ikut rapat lalu dia dalam keadaan mabuk, maka apa yang dibicarakan pasti dia tidak tahu saudara. Dan yang celakanya begini saudara, di beberapa daerah justru pendatuannya itu banyak minum anggur saudara. Atau di beberapa daerah pendatua-pendatuanya itu malah pemabuk saudara. Nah, paling kom senyum-senyum itu. Karena di daerah Sumatera sana banyak saudara. Dan di daerah timur juga sama saudara. Jadi teman saya pada waktu itu dari Kupang, dari NTT, ini bukan Reni jelas ya. Jadi ini teman saya dulu waktu masih di Surabaya. Jadi dia berkata begini, juga teman saya dari Manado, dia berkata begini. Biasanya para penatua itu kalau mereka sudah dijadwal untuk mengajar di kategorial, sebelum mereka mengajar, mereka minum dulu. Nanti kalau mereka sudah mabuk, ya omongannya mengalir. Sehingga ketika sudah sadar dari mabuknya ditanya, apa tadi yang dikhotbahkan? Mbok, nggak tahu. Karena apa? Tadi dikuasai oleh mabuknya. Nah, ini di beberapa daerah, bukan di sini. Di sini penatuannya mantap-mantap. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi seorang penatua jangan sampai seorang pemabuk atau seorang pecandu anggur. Jangan sampai. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Lalu kemudian dikatakan apa lagi? Masih di ayat yang ketiga. Bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Jadi yang seterusnya, yang ke-9 dikatakan bukan pemarah. Jadi bukan pemarah, sebenarnya saudara lebih dalam lagi. Kalau di dalam teks bahasa Yunani, di situ dikatakan bukan seorang yang suka berkelahi, bukan seorang pemukul. Jadi seorang penilik jemaat. Jadi di sini bukan seorang pemarah, artinya bukan seorang yang suka berkelahi, bukan seorang yang suka main pukul. Karena bahaya saudara. Seperti yang saya katakan tadi, jemaah majelis di Surabaya ini. Jadi dia termasuk di sini. Jadi di samping tidak sopan tadi, tidak punya tata krama, dia juga seorang yang suka marah, bahkan marahnya itu sampai berkelahi, bahkan memukul saudara. Apalagi mengajak pendetanya berkelahi, ya mantap itu ya. Dia mengajak pendetanya berkelahi. Nah, ini tidak boleh dipilih sebagai penilik jemaat. Maka ingat ini baik-baik, perhatikan ini baik-baik. Jadi jangan sampai saudara memilih seorang pemarah, seorang yang suka berkelahi dan main pukul. Jangan sampai. Lalu seterusnya dikatakan pendamai, bukan hamba uang. Jadi yang ke-10, karakteristik yang ke-10 adalah seorang pendamai. Artinya bahwa seorang penilik jemaat atau seorang pemimpin jemaat, dia harus seorang yang pendamai. Artinya suka berdamai dan juga suka membawa damai. Jadi itu seorang pemimpin yang diperkenan oleh Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita, di dalam memilih penilik atau penatua jemaat di tempat ini. Jadi seorang yang suka berdamai. Jadi pendamai, suka berdamai, suka membawa damai dan menghadirkan damai dimanapun dia berada. Itu seorang pemimpin yang diperkenan Tuhan. Lalu seterusnya dikatakan bukan seorang hamba uang. Jadi bukan mata duitan, bukan orang yang tamak cinta uang, tetapi seorang yang bertanggung jawab dalam perkara uang, saudara. Jadi bukan seorang hamba uang. Nah, saudara dulu, jadi ada seorang teman pendeta di salah satu gereja di Surabaya. Jadi mereka gereja besar, saudara. Mereka gereja besar. Lalu kemudian kalau mereka hitung persembahan itu, persembahan minggu ini belum selesai dihitung sampai tiba kebaktian minggu depan, saudara. Karena banyak sekali. Nah, ternyata salah satu pemimpin yang dipilih itu hamba uang, mata duitan, saudara. Sehingga ketika sedang menghitung persembahan, dia ambil sedikit lalu dia sembunyikan, saudara. Dia masukkan di kantongnya. Nah, ini contoh yang tidak benar. Makanya ketika teman saya menceritakan ini, saya bilang, wah, ini harus bertobat ini harus segera dipecat dari kepemimpinan gereja. Karena itu satu hal yang tidak benar, bukan teladan yang baik. Nah, di sini dikatakan seorang pemimpin jemaat, seorang penilik jemaat adalah seorang yang bukan hamba uang, bukan mata duitan, tapi dia bertanggung jawab dalam perkara uang. Lalu seterusnya dikatakan seorang penilik jemaat, masih di ayat yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik. Nah, jadi ini perlu juga memperhatikan bahwa seorang penilik, seorang penatua jemaat harus seorang kepala keluarga yang baik. Jelas di sini Paulus memberikan alasannya.
Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi kalau keluarganya sendiri dia tidak bisa urus, lah bagaimana dia bisa mengurus jemaat Allah? Maka perhatikan, seorang penilik jemaat adalah seorang kepala keluarga yang baik, yang bisa mengatur kehidupan keluarganya, disegani oleh anak-anaknya, disegani oleh anggota keluarganya. Karena apa? Dia memiliki kehidupan yang baik, dia memiliki dan memberikan teladan yang baik di dalam kehidupan keluarganya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi seorang kepala keluarga yang baik. Dan seterusnya di situ dikatakan, jangan seorang yang baru bertobat. Jadi seorang penilik jemaat, penatua, jangan seorang yang baru bertobat, saudara. Baru bertobat kemarin langsung dipilih jadi penilik atau penatua jemaat, jangan. Jadi bukan seorang yang baru bertobat, bukan petobat baru. Karena apa? Di situ dikatakan oleh Paulus, jangan seorang yang baru bertobat agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi kalau dia baru bertobat, di sini Paulus berkata nanti dia menjadi sombong dan pada akhirnya dia kena hukuman iblis. Nah, makanya seorang penilik, seorang penatua jemaat ya harus yang sudah lama bertobat, jangan yang baru bertobat. Nah, makanya kita di Sinode GKMI itu sudah membuat sebuah standar, saudara, tentang petunjuk siapa yang boleh dipilih menjadi penatua. Jadi sekurang-kurangnya sudah 5 tahun. Di petunjuk kita 4 tahun, di Sinode itu sebenarnya setidak-tidaknya 5 tahun sudah menjadi anggota jemaat. Berarti dia sudah bertobat setidak-tidaknya sudah 5 tahun. Jadi kalau petobat baru jangan dipilih. Lalu kemudian yang terakhir di situ dikatakan, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini yang terakhir, saudara. Dan ini yang penting. Jadi seorang yang menjadi penilik penatua jemaat, dia juga harus punya nama baik di luar jemaat. Jadi bukan hanya dalam kehidupan keluarganya, bukan juga hanya dalam kehidupan pelayanan di gereja saja kita perhatikan kehidupannya, tapi di luar sana, apakah dia punya nama baik di luar atau tidak. Karena apa, saudara? Kalau kita memilih pemimpin tapi di luar sana dia tidak memiliki nama baik di dalam masyarakat, maka itu juga akan menjadi sandungan bagi gereja yang akan dia pimpin. Nah, oleh karena itu, mari pilih pemimpin yang juga memiliki nama baik di luar jemaat. Saudaraku yang terkasih, ini adalah 14 karakteristik untuk menjadi seorang penilik atau penatua jemaat. Ini memang berat, saudara. Ini memang berat kalau kita memperhatikan bagian ini. Tapi bukan berarti kita berkata, oh saya tidak mampu dan saya tidak mau. Bukan berarti seperti itu, saudara. Tapi kalau ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sebenarnya ini mau menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi penilik dan penatua jemaat bukan pekerjaan sembarangan, saudara. Jadi kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, memang ada tanggung jawab yang besar yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan saya yakin, saudara, karena di awal saya katakan bahwa jabatan gerejawi itu adalah anugerah Tuhan, maka saya percaya kalau gereja Jepara, GKMI Jepara ada di tempat ini, saya yakin Tuhan pun pasti sudah mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi penilik dan penatua jemaat di tempat ini. Marilah kita memilih, dan siapapun yang terpilih, marilah kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita, karena itu adalah pekerjaan yang indah, yang baik, yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Kami boleh belajar beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk memilih penilik ataupun penatua jemaat di gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami tahu syarat ini begitu berat, namun kami percaya kalau Tuhan menghendaki ada gereja di tempat ini, ada GKMI Jepara, maka kami percaya bahwa Tuhan juga pasti sudah mempersiapkan orang-orang yang Tuhan pakai menjadi penatua dan penilik jemaat di gereja-Mu di tempat ini. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, urapi kami, beri kami hikmat untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.